Sobat pembelajar, selamat datang di e-learning proses bisnis penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau PIPK. Dalam e-learning ini, sobat pembelajar akan belajar mengenai 5 hal. Yang pertama, overview penerapan PIPK. Yang kedua, risiko dalam pengendalian intern. Yang ketiga, asersi dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, penerapan PIPK di tingkat entitas. Dan yang kelima, penerapan PIPK di tingkat transaksi atau proses. Penerapan PIPK merupakan tahapan awal dan utama dalam implementasi PIPK secara keseluruhan sebelum tahap penilaian dan review PIPK. Di kesempatan ini bersama saya, Setiawan Dwi Antoro, kita akan membahas mengenai overview penerapan PIPK yang terdiri dari prinsip-prinsip penerapan PIPK, tujuan penerapan PIPK, entitas penerapan PIPK, unsur-unsur pengendalian intern, dan penerapan PIPK di tingkat proses atau transaksi. Berikut ini penjelasannya. Prinsip-prinsip penerapan PIPK. Di dalam penerapan PIPK terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan strategis. Prinsip yang ketiga, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keempat, mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat. Dan yang terakhir atau yang kelima, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lingkup penerapan PIPK sendiri mencakup 2 level atau 2 tingkat. Yang pertama, pengendalian intern di tingkat entitas, dan yang kedua, pengendalian intern di tingkat proses atau transaksi. Pengendalian intern di tingkat entitas mencakup yang pertama adalah 5 unsur pengendalian intern dan pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi, sering kita singkat menjadi PUTIK. Di level yang kedua adalah pengendalian intern di tingkat proses atau transaksi yang mencakup pengendalian manual maupun pengendalian aplikasi. Keduanya dalam rangka untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Tujuan penerapan PIPK. Tujuan penerapan PIPK adalah untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Sedangkan manfaatnya, yang pertama adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan. Yang ketiga, meningkatnya keandalan laporan keuangan. Yang keempat, terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Serta yang kelima, meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Entitas penerapan PIPK. Entitas penerapan PIPK mencakup seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan, mulai dari entitas akuntansi di tingkat paling bawah, yaitu di tingkat Satker atau unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran, sampai dengan entitas pelaporan yang melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, CQ, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Gambaran terkait dengan struktur penerapan PIPK di lingkungan kementerian atau lembaga bisa dilihat di skema berikut, mulai dari yang paling bawah,
adalah UAKPA atau Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi penyusun laporan keuangan UAKPA. Di level di atasnya adalah UAPPAW atau Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran tingkat wilayah sebagai entitas akuntansi konsolidator laporan-laporan keuangan dari UAKPA. Di level di atasnya lagi adalah UAPPA E1 atau Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran tingkat eselon 1 yang merupakan entitas akuntansi konsolidator laporan-laporan keuangan dari UAPPAW. Kemudian di level kementerian lembaga yang paling tinggi adalah UAPA atau Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang merupakan entitas pelaporan konsolidator dari laporan-laporan keuangan UAPPA eselon 1. Unsur-unsur pengendalian intern. Di tingkat entitas terdapat 5 unsur pengendalian intern yang terdiri dari pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian risiko, yang ketiga, kegiatan pengendalian, yang keempat, informasi dan komunikasi, dan yang kelima, pemantauan.